Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina dengan NIM 22101162200012 dari kelas A1 angkatan 2022. Nah, berdasarkan tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, saya ingin berbagi media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif, yaitu Word Wall. Nah, Word Wall ini adalah tempat pembelajaran yang berbasis daring. Nah, Word Wall ini memudahkan kita untuk membuat berbagai jenis permainan edukasi, mulai dari kuis, pencocokan gambar, hingga teka-teki kata. Semuanya itu bisa kita atur sesuai kebutuhan materi pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini bisa kita jadikan sebagai pilihan yang seru buat proses pembelajaran. Nah, untuk sekarang saya akan menunjukkan cara penggunaannya. Untuk langkah pertama, kita bisa buka browser. Di sini saya menggunakan gawai Android sebagai contoh ya. Nah, kita bisa menggunakan Chrome atau lainnya. Di sini silakan masuk ke situs resminya WordWall ini dengan www.wordwall.net. Nah, dengan ini kita masuk ke situs itu. Lalu agar tampilannya seperti versi desktop dengan lebih banyak fitur, ubah ke mode desktop. Caranya, klik icon titik 3 di pojok kanan atas jendela Chrome, lalu centang opsi desktop site atau request desktop site yang seperti itu. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, setelah masuk ke dalam mode desktop ini, gulir ke bawah dan pilih bahasa Indonesia di bagian pilihan bahasa. Ini agar kita mudah memahami bahasanya nanti. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mendaftar dulu atau masuk dulu ke akun WordWall ini. Klik tombol masuk atau daftar dan isi data yang diminta. Nah, kalau ingin lebih mudahnya, kita bisa pilih opsi masuk dengan Google dan pilih akun Google yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, setelah berhasil masuk, pilih ikon garis 3 di pojok kanan atas untuk memulai membuat aktivitas pembelajaran baru. Pilih buat aktivitas dan kita bisa mulai memasukkan materi atau soal yang kita inginkan. Sekarang kita masuk ke permainan yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Nah, di bagian atas itu ada template gratis yang bisa kita pilih, sementara di bagian bawah itu merupakan template pro atau yang berbayar ya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan yang gratis, yaitu permainan kuis. Nah, setelah templatenya dipilih, kita bisa mulai memasukkan konten. Di sini kita ketik judul aktivitasnya apa, pertanyaannya apa, serta jawabannya. Nah, untuk jawaban yang benar itu klik tanda silang
hingga berubah menjadi tanda centang. Itu artinya jawaban yang benar. Nah, kita juga bisa menambahkan suara atau gambar dengan mengklik ikon pelantang untuk suara dan ikon gambar untuk menambahkan gambarnya. Nah, kalau ingin menambahkan lebih banyak pertanyaan, itu cukup klik tambahkan pertanyaan. Setelah semua pertanyaan selesai, klik selesai untuk menyimpan aktivitasnya. Nah, setelah pertanyaan ini tersimpan, kita bisa memilih gaya visual sesuai selera dan menyesuaikan jenis font agar tampilannya lebih menarik bagi peserta didik. Nah, di bagian pilihan, kita juga bisa atur waktu, jumlahnya, urutan pertanyaan, serta elemen lainnya yang ingin ditampilkan. Nah, bagian papan peringkat juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah ingin tampilan lebih kompetitif atau hanya sebagai latihan biasa seperti itu. Nah, di bagian kanan atas itu kita bisa mengubah template-nya tanpa harus membuat ulang soal. Jadi kita bisa kalau merasa template-nya ini kurang cocok, kita bisa mengubah lagi template yang lain gitu tanpa perlu membuat ulang soalnya. Nah, cukup pilih template lain yang ingin kita gunakan dan aktivitas akan langsung berubah formatnya. Misalnya di sini saya ingin mengubah template dari kuis tadi menjadi template anagram. Nah, setelah berubah, setelah template siap, setelah aktivitasnya siap, kita bisa membagikannya dengan klik bagikan ya. Kalau semua sudah terasa siap, kita bisa membagikannya dengan klik bagikan. Sesuaikan judulnya, lalu pilih kelas, mata pelajarannya, dan juga topik yang sesuai. Nah, setelah itu klik publikasikan dan bagikan tautan yang muncul kepada siswa. Nah, jika sudah dibagikan, kita juga bisa lihat hasil yang terkumpul di halaman hasil saya. Jadi, kita bisa pantau nih sejauh mana siswa itu bisa memahami materi. Nah, untuk informasi lainnya, template gratis itu hanya kita bisa akses atau kita hanya bisa membuat sebanyak 4 kali saja. Jika ingin membuat lebih banyak, itu kita perlu upgrade ke versi yang berbayar. Nah, informasinya itu bisa kita lihat di halaman naikkan level begitu ya. Nah, jadi itu tadi tutorial singkat dari saya mengenai cara penggunaan virtual sebagai media pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, kita bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh siswa. Nah, sebagai informasi ini juga bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan semua dalam menyusun materi pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.